dihujat guys, kasihan. Dia anak baik sumpah deh, aku baru tahu kalau Cimo itu sekeras ini hidupnya. Hate speech, ucapan penghinaan atau kebencian adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk hasutan, provokasi, dan hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Yang pertama, ada pencemaran nama baik yang menyerang suatu kehormatan atau nama baik seseorang dengan sengaja dengan tuduhan yang tidak tentu benar. Yang kedua, ada penistaan, yaitu tindakan yang bersifat penghinaan, penghujatan, atau ketidaksopanan terhadap suatu kaum atau golongan. Yang ketiga, ada perbuatan yang tidak menyenangkan yang bisa membuat hati seseorang menjadi sakit. Yang kelima adalah menyebarkan berita bohong atau hoax. Hoax didefinisikan sebagai malicious deception atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Yang keenam ada memprovokasi. Provokasi pada dasarnya menyampaikan informasi baik berupa kata-kata maupun tulisan yang bertujuan untuk memanas-manasi atau menimbulkan ketakutan dan keresahan dalam masyarakat tertentu, serta mengarahkan mereka agar bertindak sesuai dengan kemauan provokator atau yang membuat provokasi. Nah, yang pertama hoax. Di era pandemi ini banyak sekali hoax yang bermunculan. Salah satunya merokok adalah cara mencegah virus corona. Pada faktanya WHO tidak pernah memunculkan statement seperti ini. Dan statement seperti ini adalah hoax. Yang kedua, kasus memprovokasi. Yang pertama, kasus dari Veronica Koeman ditetapkan sebagai tersangka karena dia aktif menyebarkan informasi di media sosial yang bernada provokasi. Dan informasi tersebut untuk beberapa orang adalah kontra dan muncullah kericuhan di antara masyarakat tersebut. Yang pertama itu dampak kecil. Dampak kecil itu berupa terganggunya keterangan orang-orang. Nah, seperti yang kita tahu, speech itu berisi tentang ujaran kebencian yang berisi tentang hasutan dan hinaan. Hinaan itu bisa berupa kata-kata kotor, kata-kata tidak sopan. Nah, kata-kata tersebut itu yang dapat mengganggu ketenangan orang. Yang kedua itu dampak besar. Dampak besarnya itu adalah menimbulkan perpecahan. Nah, seperti yang kita tahu, hate speech itu kan ditimbulkan oleh individu atau golongan provokasi. Nah, golongan provokasi ini akan menimbulkan perpecahan antar kelompok dan politik. Pasal 156 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Bunyi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sebenarnya kita tuh nggak dilarang guys berpendapat, enggak, cuman kalau mau berpendapat itu kata-katanya mungkin disusun lagi lebih rapi supaya orang yang nerima pendapat kita ini nggak ngira kita tuh ngasih hate speech ke dia, padahal kita kan niatnya mau ngasih pendapat ya gitu. Cuma kan tiap orang tuh beda-beda. Yang pertama adalah rubahlah cara Anda melihat haters. Bila dalam benak Anda berpikir bahwa haters itu jahat, maka kita akan selalu merasa sedih, kecewa, sakit hati, dan muncul rasa ingin membalas. Tapi akan berbeda bila kita merubah cara pandang kita terhadap mereka dengan berpikir bahwa mereka hanya iri dan tidak mampu berbuat sebaik kita. Yang kedua adalah menahan emosi. Tujuan mereka membenci kita adalah untuk menjatuhkan, membuat kita merasa minder, sedih, dan rapuh. Maka jangan biarkan mereka mencapai tujuan itu, tetaplah fokus pada diri Anda dan jangan biarkan perilaku buruk mereka mempengaruhi Anda. Dan yang ketiga adalah jadikanlah motivasi. Jadikanlah jeritan sakit hati mereka sebagai motivasi kita untuk berbuat jauh lebih baik dari yang mereka lakukan. Dan yang keempat adalah
jangan dilayani. Ada istilah haters gonna hate. Haters itu selalu membenci apa yang kita lakukan. Jangan membuang waktu kita untuk meladeni ocehan mereka. With December comes the glimmer on her face, and I get a bit nervous. I get a bit nervous now. In the 12 months on, I won't make friends with change. Whenever